تعالى رسول الحبيب أحمد بن عمر الشاتري ومشايخه وتلامذته ورضي عنه وأصولهم وفرعهم وتلامذة من عليهم جميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غشهم برحمة الجنة والحمد لله وسلام في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma yajibu lil mayyit, membahas tentang kewajiban-kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal. Alladzi yajibu alaina kifaiyan lil mayyitil muslim al ghairi syahid khamsatu asya. Yang wajib atas kita yang masih hidup, tapi wajibnya kifaiyan, fardu kifayah. Pokok terlaksana, siapapun yang melaksanakan cukup. Tapi kalau enggak terlaksana, dosa semua. Wajib ini lil mayyitil muslim, khusus untuk mayit yang berstatus muslim, al ghairi syahid, yang tidak mati syahid. Apa yang wajib? Khamsatu asya, 5 perkara. Ghusluhu, memandikan, wa takfinuhu, mengkafani, wa hamluhu, membawa, mengangkat ke tempat memandikan, ke tempat mengkafani, ke tempat mensolati, ke penguburan, itu. Wassalatu alaih, mensolatkan, wa dafnuhu, dan mengubur. Ini yang wajib atas kita yang masih hidup secara fardu kifayah, atas mayit yang, terhadap mayit yang berstatus muslim, beragama Islam dan tidak mati syahid. Wajibnya fardu kifayah. Kalau terlaksana maka cukup, siapapun yang melaksanakan. Tapi kalau enggak terlaksana, dosa semua. Siapa yang dosa? Orang yang dekat walaupun tidak tahu, dan orang yang jauh yang mengetahui. Mayit yang muslim, untuk mayit yang muslim. Kalau orang kafir bagaimana? Tidak wajib apapun. Kalau orang kafir di catatan kaki di bawah, amal kafir fa in kana mu'ammanan. Kafir kalau kafirnya mu'amman, kafir itu ada harbi, ada ghairu harbi, mencakup dhimmi ya, dan yang lain-lain. Nah, kafir itu kalau mu'amman, bukan harbi maksudnya, maka wajib takfinuhu wa hamluhu wa dafnuhu. Wajib dikafani, digotong, diangkat, wa dafnuhu, dan dikubur. Diangkat dari dari tempat dia meninggal untuk dikafani, untuk dikubur, itu wajib, dan mengubur. Wajaza ghusluhu, mandikan tidak wajib, boleh. Wa ing disolatkan haram ya, disolatkan tidak boleh. Wa ing kana harbian, kalau kafirnya harbi, jazalahu madukir, boleh itu tadi dilakukan. Kafan, hamil, dafn, ghusl, itu boleh dilakukan tapi tidak wajib. Wala yajibu lahu syai'un, tidak wajib apapun. Dibuang ke tempat sampah tidak apa-apa ya. Nah, itu. Wa tahrumus sholatu mutlaqan, kalau salat mutlaqan, kafir apapun haram disolati. Kemudian tadi yang wajib dilakukan 5 hal ini, mayit muslim yang tidak syahid. Kalau syahid maka wajib dikafani, dikubur, dan hamil ya. Ghusl tidak boleh, haram. Ghusl dimandikan haram, disolatkan juga haram. Catatan kaki di bawah. Amma syahid, adapun orang syahid. Syahid di sini maksudnya wahwa man mata fi qitalil kufar bisa babihi. Orang yang mati ketika perang melawan orang kafir, matinya sebab kekafiran, dan matinya di dalam peperangan, bukan setelah perang usai. Walau birum hidabatin, walaupun karena ketendang hewannya sendiri ya, ketendang hewan, bukan karena ditembak oleh orang kafir, ketendang hewan, keinjak hewan misalnya, mati. Tapi kan itu dalam rangka perang. Matinya ketika perang. Orang syahid bagaimana? Fayahrumu ghusluhu wa salatu alaih, haram dimandikan dan haram disolati. Syahid di sini, ini yang syahid yang dimaksud dalam bab jenazah ya, ini yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Yang lain wajib. Mengkafani, mengubur itu wajib, memandikan dan mensolatkan ini haram. Ini yang dimaksud syahid ya, syahid ini. Syahid yang mati dalam perang melawan orang kafir gara-gara peperangan, bukan gara-gara serangan jantung.
gara-gara peperangan. Ini kalau niatnya lillahi ta'ala, maka dikatakan syahid dunia akhirat. Hukumnya ini. Kalau niatnya kepingin disebut pahlawan, kepingin dapat ghanimah, maka disebut syahid dunia faqat. Ini juga hukumnya sama seperti ini. Ada syahid akhirat saja. Syahid akhirat di dunia biasa, di akhirat aja pahalanya istimewa. Seperti orang mati sakit perut karena melahirkan, kerubuhan, ketabrak, tenggelam, terbakar, dan seterusnya ya. Nah, ini syahid akhirat tetap wajib dilakukan semua 5 hal itu. Sekarang diurut dari yang pertama. Kewajiban pertama adalah ghuslul mayyit. Ghuslul mayyit, memandikan mayit. Aqallu ghuslil mayyit ta'mimu jasadihi bil ma'. Minimal memandikan mayit ya pokok disiram sampai rata gitu saja, segitu saja. Enggak usah dikasih kapur barus, enggak usah dikasih daun bidara, enggak usah diapa-apakan, sudah pokok disiram sampai rata gitu aja. Dengan cara bagaimanapun. Ini minimalnya. Dan otomatis harus menghilangkan najis. Wa akmaluhu, yang paling sempurna memandikan mayit paling sempurna, ijlasuhu ma'ilan ila qafahu wa isnadu dhahrihi. Itu. Jadi yang lebih sempurna adalah mayit itu didudukkan miring ke belakang, miring ke tengkuknya. Tengkuk ini kofa ini ya. Makanya orang kalau banyak tidur disebut Abdul Kofa karena nurut ke ininya, kepingin naruh di atas bantal taruh aja ya. Nah, ini ijlasuhu ma'ilan ila qafahu, didudukkan miring ke belakang ke tengkuk ya, dimiringkan ke tengkuk ke belakang. Wa isnadu dhahrihi, punggungnya disandarkan kemana? Ke lututnya orang yang memandikan ya, ke lututnya orang yang memandikan. Jadi mayitnya didudukkan begini, duduk agak miring begini ya. Kemudian punggungnya biar tidak rubuh disandar jadi yang memandikan begini. Nah, yang memandikan, jadi yang mayitnya didudukkan, disandarkan ke sini ya, disandarkan ke lutut, terus dipegang sini ya, dipegang. Tengkuknya ini dipegang. Nah, jadi tengkuknya ini dipegang dengan jempol ini. Nah, ini ke bagian belakang lehernya, megang lehernya atau bahunya ya. Itu ini jempol menahan tengkuk biar geledek kayak jam dinding itu nanti ya. Biar tidak kodek-kodek mayatnya, ditahan itu. Terus punggungnya disandarkan ke sini agak miring ke belakang. Terus tangan kirinya orang yang memandikan diurutkan ke perutnya mayit biar kotoran-kotoran yang ada pada mayit itu bersih. Ijlasuhu ma'ilan ila qafahu, ini yang lebih sempurna. Didudukkan miring ke tengkuknya, miring ke belakang. Wa isnadu dhahrihi, punggungnya disandarkan. Itu. Punggungnya disandarkan. Disandarkan kemana? Ai ila rukbatihi al-yumna. Disandarkan ke lututnya orang yang memandikan yang kanan ya. Lutut kanan orang yang memandikan. Wa yada'u yadahul yumna ala katifihi wa ibhamahu fi nukrati qafahu. Orang yang memandikan meletakkan tangan kanan pada bahunya. Jadi tangan kanan tadi megangi bahunya mayit. Lah jempolnya ini megangi lubang tengkuknya ini. Jadi kan ada berlobangan ya. Itu ada yang berlobangnya sangat, ada yang tidak kelihatannya. Itu biasanya katanya, tidak mesti biasanya. Kalau lubangnya itu dalam, biasanya bakhil. Itu ya, biasanya begitu, biasanya. Tapi tidak mesti ya, jangan suudon. Oh ini orang ini cidoknya dalam, ini bakhil ini. Tidak mesti ya. Itu jangan suudon, biasanya begitu. Kemudian itu wa imrarul yadi ala batnihi, menjalankan tangan di sini yang yang kiri ya. Orang yang memandikan menjalankan tangannya yang kiri ala batnihi, pada perutnya mayit. Jadi perutnya mayit diginikan dengan tangan kiri. Biar apa? Biar kotoran yang ada dalam perutnya keluar. Catatan kaki di bawah, wa imrarul yad ay al yusra, yang kiri. Biquwa ghairu syadida, agak ditekan tapi jangan terlalu. Ukurannya seandainya dia orang hidup nggak kesakitan. Ya. Jadi memperlakukan mayit itu wajib seperti memperlakukan orang hidup. Apa yang kalau itu dilakukan pada orang hidup menyakitkan, jangan dilakukan pada mayit, haram. Apa yang kalau dilakukan pada orang yang hidup memalukan, jangan dilakukan pada mayit, haram.
Wadah ya. Itu jadi tidak diperbolehkan. Bikuwa ghairi syadidah itu. Kemudian disertai ini ma'afauhi majmaratin bitib. Jadi dikasih gahru gitu. Jadi dibakar gahru atau dupa ya atau apalah gahru. Untuk apa tujuannya? Untuk menghalangi kalau ada kotoran keluar kan baunya sangat nanti kan ya. Biar waduh ambune rek, biar enggak gitu. Biar apa? Aroma kotoran yang keluar itu tertutup oleh aroma gahru. Jadi dibakari gahru atau dupa atau apa yang wanginya sangat. Yang wanginya sangat. Loh katanya kalau mayit itu tidak boleh diikutkan dengan api. Iya ketika ke kuburan nanti jangan diikutkan dengan api. Paham ya? Tapi kalau memandikan itu dikasih yang banyak kalau perlu. Jadi ketika memandikan itu proses memandikan itu dibakari gahru di sebelahnya itu yang banyak biar aromanya wangi aroma ruangan sehingga ketika kotoran mayit keluar tidak tercium oleh orang yang ada di sekitar. Kalau ada di sekitar nanti waduh ambune rek misalnya. Makan apa sebelum mati tadi ini? Makan jengkol mungkin ya. Jadi omongan orang ya. Untuk menghindari itu dinyalakan gahru. Wa kasratu sabil ma'aleh itu jadi disiram begitu ada yang keluar langsung disiram air yang banyak sampai bersih. Itu. Kemudian itu dijalankan balik ke atas wa imrarul yad ala batni summa ghaslu sawataihi bihirqah itu. Kemudian kubul dan tuburnya mayit dibasuh dengan air dan yang memandikan itu kan gosoi kan ya. Jangan langsung nyentuh, tidak boleh, haram. Nyentuh aurat apalagi itu aurat yang paling intim ya. Aurat yang paling intim. Karena itu bihirqah dibungkus kain. Jadi orang yang memandikan tangannya dibungkus kain. Jangan langsung nyentuh kemaluan mayit itu pakai wujuban itu catatan kaki di bawah wujuban wa yalufuha ala yadil yusra jadi dilipatkan itu digulungkan ke tangan yang kiri jadi ketika nyeboi pakai tangan kiri tapi jangan langsung nyentuh tangannya dibungkus kain itu jangannya dibungkuskan wajib tidak boleh nyentuh kemudian summa tandifu asnanihi wa anfihi wa udunaihi kemudian giginya mayit hidungnya kupingnya telinganya dibersihkan sama menggunakan kain tapi jangan kain yang tadi. Antum mau nggak kalau kain bekas cebok habis itu dibuat gosok giginya antum mau? Nah, mayit harus diperlakukan seperti orang hidup. Jadi tangan tadi setelah dibungkus untuk nyeboi udah lepas itu kainnya ganti yang baru dengan kain yang baru itu gosok giginya bersihkan hidungnya barangkali ada kotoran dalam hidungnya dalam telinganya ya pakai cotton bud mungkin itu dibersihkan ininya luarnya ini. Kemudian summa taudhi'atuhu kemudian diwudui. Setelah itu dilakukan mayit diwudui. Wudu ini seperti wudunya orang hidup. Itu wajib niat ini wudunya ya. Wudu ini sunat tapi niatnya wajib. Summa ta'mimuhu bil ma'i salasan ma'asidrin fil ula wa qalili kafurin fil akhirah. Kemudian disiram air rata 3 kali. Basuhan yang pertama dicampuri daun bidara. Itu daun bidara itu membuat kulit keset sehingga lebih bersih dan awet ke kulit nanti awet. Jadi basuhan pertama dicampuri sidr daun bidara. Wa qalili kafurin fil akhirah. Basuhan terakhir dicampuri sedikit kapur barus untuk mengawetkan mayit karena aroma kapur barus gak disukai oleh serangga. Nah itu. Nah, jadi biar lebih awet dikasih kapur barus. Tapi jangan banyak-banyak. Sekiranya airnya masih tetap mutlak. Itu airnya tetap mutlak. Ini cara global. Kalau kepingin detail ya antum kursus khusus masalah cara memandikan mayit. Kemudian takfinul mayit. Sekarang kita membahas mengkafani mayit. Aqallu takfinin mayit satru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrim wa wajil muhrimah bi thawbin wahid. Minimal mengkafani mayit itu harus menutup seluruh badannya, seluruh jasadnya. Siwa ra'sil muhrim kecuali kepalanya laki-laki yang sedang ihram. Laki-laki sedang ihram meninggal, maka harus diperlakukan seperti orang ihram. Laki-laki ihram itu tidak boleh menutupi kepala, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai imamah, tidak boleh pakai kopiah. Ketika meninggal kepala tidak boleh tutupi. Jadi laki-laki yang ihram kok meninggal, ihram umroh atau haji, tidak boleh ditutupi. Ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutupi. Seluruh badannya harus ditutup. Satru jami jasadihi siwa ra'sil muhrim, selain kepala laki-laki yang sedang ihram. Wa wajil muhrimah, itu wajah
perempuan yang ihram. Kalau perempuan, kepala tetap ditutupi, wajah yang nggak boleh ditutupi. Paham ya? Jadi kalau laki-laki kepala nggak usah ditutupi. Kalau perempuan wajahnya yang nggak ditutupi, tidak boleh. Kenapa? Wanita ihram tidak boleh menutup wajah. Maka ketika meninggal harus tetap diperlakukan seperti itu, wajahnya nggak boleh ditutupi. Nah, ini minimal mengkafani mayit. Jadi menutupi seluruh badannya mayit kecuali kepala laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram dan wajah perempuan yang meninggal dalam keadaan ihram. Bisaubin wahid, dengan satu pakaian, satu kain cukup sudah. Itu minimal. Catatan kaki di bawah itu hada bin nisbah li haqqil mayit. Ini haknya mayit. Amma bin nisbah li haqqillah fasatirul aurati faqat. Untuk hakullah satirul aurah. Jadi kafan itu ada yang hakullah, ada yang hakul mayit ya. Ada yang hakullah, ada yang hakul mayit. Hakullah itu hanya satirul aurah. Ini nggak bisa digugurkan oleh siapapun. Kenapa? Haknya Allah. Siapa yang bisa menggugurkan? Mengatasnamakan diri atas nama Allah ya? Nggak bisa. Jadi satirul aurah nggak bisa digugurkan oleh siapapun. Wajib ini satirul aurah. Mutlakon nggak bisa digugurkan. Lah selebihnya dari satirul aurah untuk menutup seluruh badan ini hakul mayit. Karena hakul mayit falil mayit isqatuz zaid alaihi ala satril aurah ya. Indabni Hajar itu. Indabni Hajar wa khalafahu ar-Ramli itu falil mayit isqatuz zaid alaihi indabni Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, selebihnya dari satirul aurah ya, selebihnya dari satirul aurah ini haknya mayit. Karena haknya mayit, bisa nggak orang menggugurkan haknya sendiri? Bisa apa enggak? Orang menggugurkan haknya sendiri, boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Jadi mayit sebelum meninggal wasiat, nanti kalau saya mati saya wasiat di kafannya hanya penutup aurat saja. Kata Imam Ibnu Hajar boleh. Kenapa? Karena itu haknya dia bisa digugurkan. Tapi kata Imam Romli nggak bisa. Kenapa? Gini Imam Romli pandangannya. Untuk satirul aurah mabaina surra wa rukbah bagi laki-laki itu hakullah, nggak bisa digugurkan oleh siapapun. Selebihnya untuk menutup seluruh badan ini campuran antara hakullah dan hakul mayit. Oke, hakul mayit bisa digugurkan. Kan masih ada sisi hakullah, tidak bisa mayit menggugurkan hakullah ya. Nah, jadi kata Imam Romli begitu. Jadi kalau satirul aurah sepakat tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Selebihnya dari satirul aurah untuk menutup seluruh badan ini kata Imam Hajar murni hakul mayit, sehingga mayit sebelum meninggal boleh wasiat untuk menggugurkan. Bisa. Tapi kalau Imam Romli nggak bisa, karena selebihnya dari satirul aurah untuk menutup seluruh badan itu campuran antara hakullah dan hakul mayit. Wa khalafahu Romli, berbeda dengan Imam Romli. Walil ghurama al-man'u minatsani wasalis. Ghurama orang yang menghutangi. Mayit meninggal punya hutang. Harta peninggalannya pas-pasan. Utangnya 100 juta. Tarikahnya di total, harta peninggalannya di total ya 100 juta. Lah ini sebelum dibayarkan ke ghurama harus diambil sebagian untuk mengkafani mayit. Bukan hanya mengkafani, biaya perawatan mayit ya, biaya memandikan, biaya ngubur, biaya kafan. Lah kafan itu yang sempurna tiga, karena dia punya utang. Orang-orang yang menghutangi dia boleh mencegah, wis kafannya 1 biar nggak tambah kurang ini uangnya. Dia mati uangnya 100 juta, hartanya totalnya 100 juta. Kalau beli 3 nanti banyak kurangnya nanti. Udah, ghurama orang yang menghutangi boleh menghalangi, tidak boleh dikafani 2 dan 3. Tidak boleh. 1 tok berhak mereka. Ghurama berhak menghalangi. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Tapi kalau ngambil dari harta peninggalan mayit, ghurama berhak mencegah. Walil warasah al-man'u minaz zaid ala salasah la minaz salasah. Untuk ahli waris tidak boleh mencegah dari 3 itu. Ketika mayit punya harta peninggalan, walaupun jatahnya mayit hanya 1 kan ya, tapi mayit itu harus diberi yang sempurna.
Jatahnya apa? Hakullah tadi apa? Satirul aura. Hakul mayit hanya satu yang menutup seluruh badannya kan. Tapi tetap kalau dia punya harta peninggalan harus diberi yang sempurna. Yang sempurna apa? Dikafani tiga. Karena itu kalau dia punya peninggalan, harta peninggalan, ahli waris tidak boleh menghalangi dari kafan nomor 2 dan 3. Udah jangan banyak-banyak kafannya, ngurangi jatah warisan aja. Tidak berhak ahli waris, paham ya? Itu dibuat biaya ngafani dulu yang sempurna yaitu 3, sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Itu. Walil warasa al-man'u minaz zaid ala salasah. Ahli waris hanya boleh mencegah kafan yang melebihi dari 3, kayak perempuan. Nanti yang maksimal perempuan itu 5. Ahli waris enggak boleh 5, 3 aja berhak ahli waris. La minas salasah, kalau mencegah dari 3 tidak diperbolehkan. Waman kufina mimma li ghairihi lam yajib illa wahidun ya ummu jami'a badanihi. Itu kalau dia dikafani menggunakan hartanya dia, harta peninggalannya, maka harus diberi 3. Kecuali punya utang, orang yang menghutangi boleh mencegah dari kafan kedua dan ketiga. Tapi kalau dikafani dari harta orang lain cukup 1, tidak harus 3. Waman kufina mimma li ghairih. Orang meninggal tidak punya harta, fakir, tidak punya harta, sehingga dikafani dari dana kematiannya. Dana kematian desa itu biasanya orang iuran itu, atau dibiayai oleh tetangga, ada tetangga yang nyumbang, maka lam yajib illa wahidun ya ummu jama bidanihi. Wajibnya hanya 1. Kalau dikafani pakai uangnya dia, peninggalannya dia, wajib dikafani 3. Tapi kalau dengan harta orang lain hanya wajib 1. 2, 3 boleh apa enggak? Ya boleh, terserah yang nyumbangnya. Kalau yang nyumbang mau nyumbang 2, 3 silahkan. Tapi kalau hanya ada 1, enggak dosa orang-orang enggak nyumbang, enggak, 1 aja. Ya, enggak dosa. Hanya wajib 1. Ini minimal apa? Minimal kafan. Wa akmaluhu, yang lebih sempurna kafan itu adalah satruhu bisalah silafaifa fid dzakar walifafataini wa izarin wa khimarin wa qamisin fil unsa. Yang lebih sempurna kafan itu kalau laki-laki ditutupi dengan 3 lapis. 3 lapis ya kain biasa, itu tidak berbentuk gamis, tidak berbentuk sarung, ya kain biasa yang apa menutup seluruh badannya mayit dari kepala sampai ke kaki dan agak lebar sehingga bisa membungkus mayit. Yang paling sempurna laki-laki kafannya itu 3. Jadi caranya ya jangan dihampar 1 kain dibungkus, hampar lagi bungkus, digulung-gulung terus jadi datar gulung nanti ini ya mayitnya. Ya langsung kain 3 itu dihampar ya. Yang paling bagus taruh di luar, yang bagian luar, paling bawah berarti ya. Nah, kain 1, 2, 3 taruh situ, baru mayitnya taruh atas dibungkus sudah. Nah, itu yang lebih sempurna. Satruhu bisalah silafaifa fid dzakar. Ini untuk laki-laki. Walifafata ini wa izar wa khimar wa qamis fil unsa. Kalau perempuan apa yang paling sempurna itu 5. 5 ini lifafaten, 2 lapis kayak tadi itu. Kemudian wa izar dikasih sarung, wa khimar dikasih kerudung, wa qamisin dikasih itu fil unsa. Untuk perempuan seperti itu. Izar ini yang menutup antara ma baina surah war rukbah. Untuk khimar ini penutup kepala seperti kerudungnya orang hidup itu. Kemudian komis dikasih gamisnya. Gamisnya di sini kakomisil hayy, seperti gamisnya orang hidup. Gamis yang dimaksud di sini seperti gamisnya orang hidup. Jadi kalau sekiranya itu dipakai orang hidup malu, haram dipakaikan ke mayit. Mayit harus diperlakukan seperti orang hidup. Seperti umumnya orang, kalau perempuan dibuatkan gamis model begini, itu haram itu. Orang hidup pakai gitu ya malu. Ada kertas. 1 aja, 1 lembar. Jadi biasanya kalau orang-orang itu dibuatkan gini. Ya. Jadi kain kafan kan lebar gini kan ya, ditekuk jadi 2. Kemudian di sini digunting.
Nah, ini dipakaikan ke mayit, dimasukkan kepalanya gini. Antum hidup pakai pakaian model kayak gini, malu apa enggak? Ini pakaikan ke mayit, haram itu ya. Dan ini yang pakai banyak terjadi di masyarakat. Jadi kalau mayit perempuan biasanya gitu. Jadi kain kafan ditekuk kayak gini, terus digunting di sini, kepala dimasukkan ini. Antum kalau hidup pakai pakaian kayak gitu, enggak bakalan malu ya, enggak bakalan berani keluar rumah. Mayit kayak gitu, enggak boleh. Mayit harus diperlakukan seperti orang hidup. Itu. Kalau dikasih gamis, mending kalau ndak mau ngasih gamis seperti yang normal, ndak usah kasih gamis, sudah 3 lapis seperti laki-laki aja ya, 3 lapis seperti laki-laki. Kalau mau melakukan 5 ini yang benar, kakomisil hai. Karena itu fayahrumu ja'lul komis ila nisfis sak. Haram gamisnya perempuan hanya separuh betis. Kenapa? Perempuan hidup malu pakai itu. Sekarang nggak malu ya, separuh paha malah bukan separuh betisnya. Ndak muktabar itu jerangkong hidup itu ya. Itu di luar pakai pakaian kayak gitu itu bukan manusia, itu jenazah jalan itu ya. Itu nggak dianggap itu. Jadi perempuan yang normal itu malu pakai gamis hanya separuh betis. Itu separuh betis, harus menutup semua sampai bawah. Wabil akmam, tanpa lengan ya kayak ini. Gamis tidak ada lengannya ya, hanya gini tok. Ya malu kan orang pakai pakaian kayak gini. Nah, ini haram, tidak boleh. Nah, terus ya apa caranya ini? Fayudhu alaihal izar awalan, dipakai sarung duluan. Jadi kalau mau pakai yang 5 ini disarungi dulu, kemudian dikasih gamis, summa ba'dul khimar, kemudian kerudung, kemudian summa tulafu fil lifafatain, kemudian dibungkus dengan 2 lapis kain. Jadi sarung, gamis, kerudung itu ada di dalam, kemudian ditutupi dengan apa? 2 lapis kain. Ini yang sempurna untuk perempuan. Udah, sekarang kewajiban berikutnya, hamlul mayit, membawa mayit. Membawa mayit ini juga wajib, membawa dari tempat meninggal ke tempat memandikan, dari tempat memandikan ke tempat mengkafani, dari tempat mengkafani ke tempat mensolati, dari tempat mensolati ke kuburan dan memasukkan dalam kuburan, itu wajib juga. Dengan cara apa membawanya? Terserah. Yahsulu hamlul mayit bi ayyi hayatin tusamma hamlan. Bawa mayit itu hasil dengan cara apapun, pokok yang dianggap ngangkat, dianggap bawa. Itu wa tahrumu in kanat muzriyatan, itu haram kalau memalukan. Contohnya kafi kufatin, di wadai keranjang. Orang di wadai keranjang, antum hidup di wadai keranjang diangkat gitu, kayak orang jualan mangga ya, di wadai keranjang kan ya, keliling kemana-mana. Orang jualan pisang itu ya, di wadai keranjang kan ya, keliling kemana-mana. Antum hidup keliling kemana-mana wadai keranjang, malu apa enggak? Mayit di wadai keranjang kayak gitu malu, enggak boleh. Ya? Itu enggak boleh. Nah, jadi haram kalau apa? Hayahnya itu muzriyah, memalukan, melecehkan. Au yukhsha minhas sukut, termasuk yang haram kalau dikhawatirkan jatuh. Itu jadi mayit cuma dibawa tandu kayak gitu, enggak dikasih penutup, terus tandunya terlalu kecil, dibawa kenceng itu, khawatir jatuh. Nah, ini juga haram. Jadi yang dengan cara apapun terserah, cuman jangan dengan hay'ah muzriyah yang memalukan atau mengkhawatirkan untuk jatuh. Termasuk yang tidak benar adalah itu sunnahnya bahwa mayit itu cepat. Maksudnya cepat itu tidak pelan seperti manten gitu, enggak. Tapi bukan lari. Haram itu bisa-bisa ya khawatir jatuh. Antum kalau hidup diangkut pakai keranda dengan dibawa lari itu, ketakutan apa enggak? Khawatir jatuh kan ya? Nah, itu mayit sama, harus diperlakukan seperti orang hidup. Itu tidak boleh. Nah, ini salah satu gara-gara memahami dari kitab. Ya, di kitab diterangkan bahwa mayit itu yang cepat. Kenapa? Kalau mayitnya baik, biar bisa menuju tempatnya yang terindah. Itu. Kalau mayitnya tidak baik, biar ya tidak berat-berati bahu kita, biar cepat masuk ke dalam kuburan, tidak ngurwati dunia. Paham ya? Nah, itu. Kalau mayitnya tidak baik. Tapi yang dimaksud cepat itu bukan lari, jalan normal, bukan jalan seperti manten. Lah di daerah kita banyak memahami cepat dibawalah lari, iya benda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Cepat.
Iya, kayak lari, nggak boleh kayak gitu itu. Ini salah memahami kitab, gara-gara memahami dari kitab, tidak dari guru. Itu kotor ya. Perlu guru itu sangat perlu. Nah, itu tidak benar itu. Di Hadramut tidak begitu ya. Di Hadramut ya biasa, jalan biasa. Maksudnya cepat itu jalan biasa, bukan pelan-pelan seperti jalannya mantening, nangning, gung itu ya. Bukan seperti itu. Jadi jalan normal maksudnya itu. Kemudian arkanus sholati alal mayyit, rukunnya salat pada mayit. Mensolati mayit itu ada rukunnya. Arkanus sholati al mayyit sabatun, ada 7. Yang pertama an-niyatu, dan niatnya karena ini salat fardu harus niyatul fardiyah, harus qasdul fi'li, ta'yin dan niyatul fardiyah. Usolli ala hadal mayyit fardon, usolli alal mayyitil hadir fardon, usolli ala zaidin fardon, usolli ala man shalla alaihil imam fardon. Terserah udah. Wadah ya, ada penentuan. Atau mensolatkan yang banyak itu, jadi mayatnya 10 langsung disolati 1 kali, tidak apa-apa. Usolli ala haula'il mauta fardon, cukup sudah. Usolli alal amwat al hadirin fardon, cukup ya. Itu. Jadi harus ada niat fardiyah itu, karena ini salat wajib. An-niyah yang pertama. Kedua, wa arba'u takbiratin, takbir 4 kali, wajib itu takbir 4 kali. Ngangkat tangannya sunat, mengucapkan takbirnya itu wajib 4 kali. Itu. Ditambahi secara sengaja tidak apa-apa. Tak tambahin 6 edisi spesial. Itu tidak apa-apa ya. Walaupun sengaja ditambahin 6. Ditambahi jadi 6, tidak apa-apa. Wal qiyam alal qadir, kalau orang mampu berdiri maka wajib berdiri mensolati mayit, tidak boleh duduk karena ini salat wajib. Kalau tidak mampu ya seperti di salat fardu, boleh duduk, boleh tidur miring dan seterusnya. Wa qiraatul Fatihah, baca Fatihah, rukun yang keempat. Kapan? Ba'da ihdat takbirat, setelah salah satu 4 takbir itu, terserah. Tidak harus di takbir pertama, boleh setelah takbir pertama, kedua, ketiga atau keempat. Tidak harus di takbir yang pertama. Afdolnya setelah takbir pertama, afdolnya. Tapi tidak harus. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, bersolawat pada nabi setelah takbir kedua. Harus ini, harus setelah takbir kedua. Salat pada nabi yang wajib. Salam ndak kepada keluarga nabi, kepada sahabat nabi enggak wajib. Yang wajib solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sunnatnya dilengkapi dan afdolnya solawat Ibrahimiyah paling afdol. Solawat yang lain juga tidak ada masalah. Nah, itu tidak ada masalah. Ini harus setelah takbir kedua. Itu harus setelah takbir kedua. Kemudian wa du'a lil mayyit ba'da salisah, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Harus setelah takbir ketiga mendoakan mayit itu. Ai bi khususihi, mendoakan mayit secara khusus, bukan secara umum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dia kan muslimin, masuk ke situ enggak, bi khususihi. Doa secara khusus, Allahumma ighfir lahu, itu minimalnya. Dan doanya harus doa ukhrawi. Doa ukhrawi, Allah kasih dia fulus yang banyak. Ngapain mayit tidak perlu fulus ya? Mau apa, buat bantal apa di kuburan? Harus doa ukhrawi. Harus doa ukhrawi dan harus doa secara khusus ke mayit. Jadi bukan, tidak cukup Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tidak cukup. Jadi Allahumma ighfir lahu. Ya. Belum ngopi? Hah? Itu Allahumma ighfir lahu, itu minimalnya bi khususihi. Wa aqalluhu ma yutlaq ala ismu doa, minimalnya pokok disebut doa. Contohnya Allahumma arhamhu, cukup itu. Qala Ibnu Hajar la farqa fi dzalik baina tifli wa ghairihi, baik yang meninggal anak kecil yang belum punya dosa atau orang dewasa, doanya sama, minimalnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu tidak cukup hanya doa khusus anak kecil itu. Fala yakfi indahu, menurut Imam Ibnu Hajar, fit tifli, anak kecil meninggal hanya didoakan begini, Allahumma ja'alhu faratan li abawaih. Itu karena ini tidak mendoakan mayit, ya Allah jadikanlah dia tabungan untuk orang tuanya yang menyambut orang tuanya nanti di surga. Ini mendoakan mayit apa mendoakan orang tuanya ini?
Mendoakan orang tuanya tidak cukup kata Imam Ibnu Hajar. Jadi harus mendoakan mayit secara khusus. Ditambah ini tidak apa-apa. Yang jelas harus ada doa yang khusus untuk mayit. Allahumma firlahu khusus mayit, Allahumma arhamhu khusus mayit. Ini baik mayit dewasa atau mayit yang masih kecil. Menurut Imam Ibnu Hajar harus itu. Kata Imam Romli, wa yakfi indar Romli. Kata Imam Romli tidak apa-apa kalau orang dewasa, ya harus ada doa secara khusus. Anak kecil tidak apa-apa, cukup doa Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai tabungan untuk orang tuanya nanti di surga, yang akan menyenangkan orang tuanya di surga. Ini mendoakan orang tuanya, bukan mendoakan mayit. Tidak cukup kata Ibnu Hajar, cukup menurut Imam Romli. Kenapa? Kalau dijadikan tabungan yang akan menyenangkan orang tuanya di surga, berarti dia masuk surga apa enggak? Masuk surga kan ya? Berarti doakan anak itu juga apa enggak? Mendoakan juga. Kata Imam Romli sudah cukup. Kata Ibnu Hajar, iya kan enggak langsung ngeribon dulu ya. Itu nyodok bola ini yang dimaksud bola yang lain ya. Itu ngeribon ini, biliar itu. Jadi enggak cukup ngeribon langsung ya. Langsung. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Ala kulli hal khilaf. Jadi anak kecil yang meninggal itu akan dijadikan tabungan untuk orang tuanya, yang akan menyambut orang tuanya, menyenangkan orang tuanya ada di surga. Itu. Dan dikatakan bahwa kalau orang itu tahu pahala yang disiapkan oleh Allah gara-gara anaknya meninggal ketika masih kecil, setiap orang tua bakal berharap kalau anaknya mati kecil semua. Tapi ya kita meminta hidup sampai tumbuh dewasa, sampai manfaat untuk umat, dan nanti di akhirat menyenangkan kita. Itu yang diminta ya. Itu yang diminta seperti itu. Tidak semua orang kuat. Itu kalau sabar akan menyenangkan orang tuanya di surga. Kalau nggak sabar, anaknya di surga, orang tuanya disiksa gara-gara nak sabarnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi. Celengan kalau bahasa Jawanya celengan tabungan. Bukan celeng, beda ya. Ada celeng, ada celengan. Kalau celengan itu tabungan. Kalau celeng babi ya. Itu dulu ada. Ya dari Hadramut, tak terlalu paham bahasa Indonesia. Paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu sedikit-sedikit. Itu. Ada orang, seorang ibu-ibu anaknya meninggal. Itu anaknya meninggal. Sedih, nangis-nangis dok. Jangan nangis-nangis. Ayo tak antar ke fulan biar ente disabar-sabari, diantarkan. Kenapa kau nangis? Iya, anak saya meninggal. Oh, tidak usah sedih. Tak doakan anaknya jadi celeng di surga. Tambah nangis, ibunya tambah nangis. Lu, tambah nangis, tambah jadi nangis. Lu, jangan nangis. Tak doakan anaknya jadi celeng di akhirat ya. Jadi celeng, paham bahasa Jawa sedikit-sedikit. Jadi tidak akan jadi celengannya, bukan celeng, celengan. Oh iya, itu maksudnya celengan, bukan celeng ya. Itu minimalnya. Yang sempurna ya di bawah itu. Wal akmal ayyakula fi kullin minal kabir was saghir. Yang sempurna baca doa yang itu Allah maghfir li hayyina wa mayyitina ila akhir, itu sampai panjang. Itu dihafalkan ini. Kalau santri ya ini doa mensalatkan jenazah. Undak cukup Allah maghfir lahu warhamhu, itu penjual cilok. Itu doa jenazahnya begitu ya. Kalau santri ya jangan. Santri doanya cuma ini. Doanya tukang cilok ini. Ya. Kalau tukang cilok hafal Allah maghfir lahu warhamhu ma'dzur ma'fu. Santri hafalnya itu tok, enggak ma'fu, apalagi ustaz. Habis takbir ketika Allahu Akbar, sebentar Allah pernah gini, kelihatan tidak hafal ini ya. Oh enggak, mungkin terburu-buru, mungkin ya banyak undangan. sangat sibuk. Jangan sampai antum jadi santri apalagi jadi ustaz tidak hafal doa mensalatkan jenazah. Ini harus dihafalkan ini. Atau yang disarah hadis Jibril juga lumayan, atau di kitab yang lain. Nah ini dari Rasulullah SAW diajarkan itu hafalkan itu. Jangan hanya Allah maghfirlahu warhamhu. Itu enggak apa-apa saya, enggak apa-apa saya. Tapi ya antum nanti kalau mati didoakan itu doakan yang banyak ini. Mayit itu kita mensalatkan mayit itu yang paling diperlukan ya doanya itu. Doa minimal. Allah maghfirlahu warhamhu. Antum kalau mati nanti Allah maghfirlahu warhamhu juga. Padahal kita sangat perlu doa. Ini doa-doa yang luar biasa dihafalkan. Kemudian itu balik ke atas.
Doa kepada mayit itu harus setelah takbir ketiga. Rukun yang ketujuh assalam, itu wassalam. Jadi salam. Salam di sini tidak usah wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini menurut Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar, sholat apapun salam itu tidak usah wabarakatuh, kecuali jenazah. Sunat ditambahi wabarakatuh. Amalnya orang Hadramut kayak memadukan gitu loh antara pendapat Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi wabarakatuhnya dibaca pelan. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya agak pelan. Kalau Imam Romli tidak usah wabarakatuh. Imam Ibnu Hajar sunnah. Wa tusannu ziyadatu wabarakatuh di bawahnya itu Indah Ibnu Hajar. Wa khalafahur Romli. Nah, jadi setelah takbir keempat tidak ada kewajiban apapun, langsung salam udah Allahu Akbar, takbir keempat salam. Tapi sunat baca doa yang disebutkan ada di taleknya itu. mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dafnul mayyit. Dafnul mayyit beralih ke kewajiban yang terakhir untuk mayit, yaitu mengubur. Aqallu dafnul mayyit ayyakuna fi hufrah, kayat pertama, taktumu raihatahu, kayat kedua, wa tahrusuhu minas siba'. Nah, jadi ngubur mayit itu minimalnya harus di dalam lubang
yang bisa menyembunyikan aromanya, tidak tercium keluar. Wa tahrusu minasiba, bisa melindungi dia dari hewan buas, tidak mampu menggali untuk memakannya karena terlalu dalam. Nah, jadi yang qaid pertama harus fi hufrah. Itu mayit harus dikubur di dalam lubang, jadi harus kita gali lubang. Karena itu nggak cukup ditaruh di permukaan tanah, nggak usah digali kemudian dicor di sampingnya habis itu diuruk, nggak cukup, harus menggali tanah. Fala yakfil bina alaihi ma imkanil hafr, itu catatan kaki di bawah. Nggak cukup dibangun di atasnya padahal masih mungkin untuk gali, jadi dicor, jadi taruh di permukaan tanah kemudian dikasih cor pinggirnya kemudian diuruk, nggak cukup, harus menggali fi hufrah. Taktumu raihatahu wa tahrusu minasiba, bisa menyembunyikan aromanya, tidak tercium keluar, dan bisa melindungi dia dari hewan buas. Hewan buas itu kalau mencium aroma mayit nanti digali, dimakan mayitnya. Nah, tidak cukup, harus dalam. Wa akmaluhu, yang lebih sempurna ngubur mayit ayyakuna fil lahdin fil ardil qawiyah wa syakkin fir rakhwah. Nah, yang sempurna ngubur mayit itu ditaruh ada di liang lahat kalau tanahnya kuat, keras. Wasyakin, di lubang yang di tengah kalau tanahnya itu gembur, tidak keras, gembur. Lahdin itu apa? Itu kita gali kuburan kemudian di sampingnya digali, menyamping. Mayit dimasukkan di situ terus ditutupi dengan batu bata mentah atau kayu atau apalah yang bisa mencegah tanah langsung menyentuh mayit, habis itu diuruk. Itu lahad. Kalau syak itu begini. Misalnya ini kuburan lebar. Ini kuburan. Lah di tengahnya ini kita gali. Kita gali lagi agak lebih dalam. Ini sudah dalam ya. Kemudian ini di tengah kita didalamkan lagi. Kemudian mayit ditaruh di sini. Menghadap kiblat, miring ke kanan. Di atasnya ditutupi kayu atau batu bata mentah. Habis itu diuruk dengan tanah. Jadi dikasih kayu atau batu bata tadi biar tanah yang diurukkan tidak langsung nyentuh pada mayit. Itu yang lebih sempurna. Ayyakuna fil lahdin fil ardil qawiyah wa syakkin firrahwa, di tanah yang gembur, tidak keras. Wa ayyakuna wasi'an umkuhu qamah wa basta fihima, gitu. Dan lebih sempurna lagi kuburan itu luas, jangan ngepres. Kuburan itu diluaskan, galinya yang luas, jangan ngepres mayitnya. Jadi diluaskan. Dan dalamnya itu sekitar qamah wa basta, itu yang sempurna. Berdiri dan lambaian tangan, seukuran orang berdiri dan melambaikan tangan. Jadi orang berdiri dan melambaikan tangan kayak gini. Tangannya diangkat ke atas. Orang yang normal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itu dalamnya kuburan. Yang tidak harus segitu, yang sempurna segitu. Dikira-kirakan qamah wa basta itu sekitar 4 dira setengah. 4 dira setengah, 2 meter ya, 2 meteran. 4 dira itu hampir 2 meter sudah. Ditambahi setengah, 2 meter lebih sedikit. Itu 2 meter lebih sedikit. Fihima, baik untuk lahat atau untuk syak. Baik kuburannya model yang lahat atau model syak kayak gini, dalamnya segitu. Itu afdolnya. Nah, ini pembahasan tentang hal-hal yang wajib dilakukan kepada mayit. Kita lanjut pada pembahasan setelahnya. Ganti pembahasan, selesai dari bab salat. Toharo alhamdulillah selesai. Salat juga alhamdulillah selesai. Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab zakat. Az-zakatu lughatan an-nama wa tadhir. Zakat secara bahasa artinya an-nama, berkembang, at-tadhir mensucikan. Kenapa? Karena memang zakat itu bisa mengembangkan harta. Dohirnya berkurang tapi barokahnya berkembang. At-tadhir mensucikan. Harta itu dalam hadis diterangkan memiliki sisi negatif, memiliki sisi madarat dan memiliki sisi manfaat. Sisi madaratnya tidak hilang kecuali dengan dikeluarkan zakatnya. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya ada sisi madaratnya. Akhirnya nanti harta walaupun dicari dari cara yang halal, tapi kalau nggak dizakati itu nanti bikin ruwet di keluarga, bikin ribut, hidup tidak nyaman, bikin penyakit kalau dimakan dan seterusnya. Kenapa? Tidak dizakati. Walaupun cara nyarinya halal. Nah, untuk menghilangkan itu harus dizakati. Wasyar'an ismun lima yukhraju an malin
au badanin ala wajhin maksus. Zakat secara syara adalah nama bagi harta yang dikeluarkan. Nama harta yang dikeluarkan untuk apa? Untuk harta yang lain, au badanin, untuk badan. Jadi harta yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang lain atau untuk mensucikan badan dengan cara tertentu disertai niat. Nah, ini isyarah bahwa zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal menzakati harta. Kita punya peternakan, pertanian, pertambangan, tabungan, dizakati, ini zakatnya harta. Ada zakatnya badan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu menzakati badan kita biar barokah, biar suci, dengan cara tertentu. Jadi zakat ini nama harta yang kita berikan kepada fuqara, masakin dan mustahikin yang lain. Itu yang dikatakan zakat. Zakat juga bisa disebut bahwa perbuatannya itu dikatakan zakat. Kita mengeluarkan itu namanya zakat. Harta yang kita keluarkan namanya juga zakat. Kalau tarif ini berarti zakat itu harta yang dikeluarkan, bukan mengeluarkannya, tapi harta yang dikeluarkan. Zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Yang dibahas dulu zakat mal. Syurutu wujubi zakatil mal. Syarat wajib zakatul mal. Mal itu wajib dizakati, harus memenuhi syarat ini. Ada khamsah, 5. Kalau nggak terpenuhi nggak wajib. Pertama, al-Islam. Pemilik hartanya harus muslim. Orang kafir sekaya apapun nggak wajib zakat. Artinya di dunia dia apa? Tidak bisa dituntut zakat oleh pemerintah. Kalau tidak zakat disanksi, enggak. Tapi di akhirat tetap ada siksa. Orang kafir itu di akhirat kalau mati dalam keadaan kafir, bukan disiksa hanya kekafirannya, disiksa gara-gara gak sholat, gara-gara gak zakat, gara-gara gak puasa dan lain-lain. Itu. Cuman di dunia enggak dituntut. Orang kafir enggak sholat, kalau orang muslim enggak sholat kan dihukum mati. Orang kafir enggak. Orang muslim enggak zakat diperangi. Orang kafir enggak. Hukum dunia enggak diberlakukan bagi dia, tapi di akhirat dia akan disiksa gara-gara meninggalkan furu'us syariah. Harus Islam. Kedua, wal huriyah, merdeka. Budak tidak wajib zakat karena dia tidak memiliki. Dia kerja sebanyak apapun hasilnya langsung otomatis menjadi milik sayyid. Wa tamamul milki, kepemilikannya sempurna baru wajib zakat. Kalau nggak sempurna nggak wajib zakat. Ya apa contohnya? Tamamul milki ai kuwatihi, maksudnya kepemilikannya kuat. Fala zakata ala mukatabin, tidak wajib zakat untuk budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Nanti di bab etik di akad ini akan diterangkan. Sayyid itu kalau melihat budaknya ini kira-kira mampu bekerja menghasilkan uang, sunat untuk mengadakan akad kitabah. Nah, setelah melakukan akad kitabah, budaknya disebut budak mukatab. Apa budak akad kitabah itu begini? Saya misalnya punya budak namanya Biju, ya, Bejo. Kalau ditulis Bego jadinya Biju ya, atau Beju ya. Jadi saya punya budak Bejo namanya. Bejo, kamu kerja. Nanti kalau bisa menghasilkan bisa mendapatkan penghasilan dan kamu bisa bayar kepada saya 10 juta dicicil selama 10 bulan, per bulannya 1 juta, kamu merdeka. Ini namanya akad kitabah. Lah, kalau ada akad seperti ini, Bejo kerja dapat uang jadi miliknya dia, tapi kepemilikannya lemah. Tidak kuat karena dia statusnya budak. Kenapa? Kalau sampai gagal melunasi, ya sudah, tidak jadi merdeka dan semua pendapatannya berubah kembali menjadi milik sayyidnya. Jadi kepemilikannya lemah, tidak wajib zakat ini. Udah, itu aja. Wa ta'ayyun, harus tertentu. Ai ta'ayyunul malik, catat di bawah. Pemiliknya harus tertentu. Bukan harta milik negara, tidak wajib zakat itu. Kayak emasnya Monas itu. Wajib zakat apa enggak? Monas itu kan 40 kilo ya, 45 kilo mungkin ya, 45 kilo wajib zakat. Siapa pemiliknya? Tidak tertentu, tidak wajib zakat. Jadi untuk wajib zakat pemiliknya harus tertentu. Harta wakaf tidak wajib zakat sebanyak apapun. Wakaf punya dagangan. Jadi harta wakaf, masjid punya dagangan. Itu punya dagangan. Maka sebesar apapun hasilnya tidak wajib zakat. Kenapa? Pemiliknya tidak tertentu. Ini harus ta'ayyunul malik. Fala zakata fi rai'i mauqufin ala nahwil fuqara wal masajid war rubut wal qanatir. Itu. Tidak ada kewajiban zakat pada penghasilan harta wakaf kepada orang fakir, kepada masjid, kepada ribat. Itu. Tidak wajib.
Kenapa? Pemiliknya enggak tertentu. Pemiliknya enggak tertentu. Kemudian watayakunul wujud, yakin kalau wujud harta itu. Yakin kalau wujud. Ini baru wajib zakat. Catatan kakinya fala zakata fi ma wuqifa li janinin. Itu. Harta yang diwakafkan kepada janin, harta wakaf itu kalau kepada orang yang enggak tertentu kayak wakaf pada masjid tadi, yang berhak menikmati siapa? Ya semua muslimin, enggak tertentu kan? Enggak wajib zakat. Tapi kalau wakaf pada orang tertentu wajib zakat. Toko ini saya wakafkan kepada Zaid misalnya, atau sawah ini saya wakafkan kepada Zaid. Nah, maka ketika ditanami ya wajib zakat. Loh, ini kan wakaf. Iya, tapi wakaf pada orang tertentu wajib zakat. Nah, wakaf kalau kepada janin ini kan tertentu kan ya. Misalnya ada perempuan hamil. Ada perempuan hamil, saya wakaf. Sawah ini saya wakafkan pada janin yang ada di perut kamu, ada di perut sampean. Nah, janin ini dipastikan wujud apa enggak? Tidak bisa dipastikan, bisa jadi lahir sudah meninggal. Enggak dipastikan wujud dalam keadaan hidup, enggak bisa dipastikan. Karena itu kalau ada janin dikasih wakafan walaupun kemudian mencapai nisab, enggak kena wajib zakat. Kenapa? Itu fala zakata fi ma wuqifa li janinin. Enggak ada kewajiban zakat pada harta yang diwakafkan pada janin. Li annahu la siqata bi wujudi, karena kita enggak yakin dia wujud. Harus putus total begini, nyambungnya di sini bawah itu. Karena bisa jadi nanti lahir dalam keadaan mati. Ini syarat wajibnya zakat mal. Ma tajibu fihi zakat minal amwal. Harta yang wajib dizakati, enggak semua harta wajib dizakati. Hanya apa? 6. Tajibu zakat fi sittah minal amwal. 6 harta saja yang wajib zakati. Pertama an-na'am. Hewan ternak. Hewan ternak ini khusus 3. Onta, sapi, kambing. Wal naqden, emas dan perak. Wal muasyarat, pertanian. Nanti terangkan satu persatu ini. Na'am peternakan, naqden apa? Emas dan perak, simpanan. Emas dan perak. Wal muasyarat, pertanian. Wa urudut tijarah, harta dagangan. Wal ma'din, pertambangan. Ar-rikas, harta temuan. Harta karun. Ya. Harta temuan. Ini nanti akan diterangkan satu persatu. Pertama, syurutu wujubi zakatin na'ami. Syarat wajibnya zakat peternakan. Peternakan yang wajib zakat itu nih. Syurutu wujubi zakatin na'am. Pertama na'am itu apa? Wahya al-ibil wal baqar wal ghanam. Onta, sapi, kambing. Onta dengan segala jenisnya. Sapi dengan segala jenisnya, termasuk kebu. Kebu itu termasuk sapi. Sapi apa bukan? Potong di sininya. Ya sapi. Kebu itu sapi. Jadi dibuat kurban boleh. Kalau punya banyak mencapai nisab ya wajib zakat, dibuat akikah boleh. Kalau sini jarang orang boleh kebu ya. Di daerah sini jarang orang boleh kebu. Di sebagian daerah ya boleh kebu. Kalau ada acara boleh kebu itu. Ya kepalanya dimasak, gulai kepala diberikan saat tanduk-tanduknya. Dan kulitnya agak dibuang, serem gitu ya. Pernah saya sama Habib, barengi Habib itu ada di daerah Jawa Tengah. Makan itu disuguhi gulai kepala kebu, tanduknya tidak dipotong, masih serem gitu. Ada tanduknya dan masih ada kulitnya ya. Kulitnya itu tidak dikupas. Serem kayak gitu, ngelihat itu menakutkan ya, serem ya. Ya adatnya orang sana gitu. Orang sana seneng, monggo ini enak, ini makanan istimewa. Istimewa carimu, cariku serem ini. Menyeramkan itu. Tanduknya gede ya dibuang. Jadi al-ibil wal baqar wal ghanam. Ini peternakan yang wajib zakat khusus 3 ini. Onta dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya. Selain ini enggak wajib. Ternak lili, ternak bebek, ternak ayam, itu ternak jangkrik, ya, ternak cacing, enggak wajib zakat. Khusus ternak 3 ini. Itu pun masih ada syaratnya, arbaatun syaratnya. Pertama an-nisab, harus mencapai nisab. Berapa nisabnya nanti diterangkan. Kemudian wal haul, harus lewat 1 tahun setelah mencapai nisab. Jadi ngitung 1 tahun itu 0 hari itu ngitungnya mulai setelah mencapai nisab. Selama belum nyampe nisab, hatta 10 tahun ya ngitung-hitung haulnya.
Jadi mencapai 1 tahun sejak mencapai nisab. Kemudian wa isamatuha kullal haul, harus dilepas di padang rumput yang mubah sepanjang tahun. Itu. Jadi kalau kayak sekarang, orang-orang sekarang melihara sapi, sapinya nggak dilepas. Ya apa, pemiliknya jadi pembantunya sapi. Dari pagi sampai siang kerja ngarit, habis itu mancal sampai berkilo-kilo ya kan, biasanya di jalan-jalan itu kan, sampai spionnya nggak kelihatannya. Itu nggak punya spion, udah orang hati-hati kalau nyalip itu ya. Itu nggak punya spion itu. Kalau antum nabrak, antum disalahkan nanti ya. Nggak noleh gimana? Noleh nggak kelihatan rumput ya. Itu. Nah, jadi mereka dari pagi sampai siang ngarit, jaraknya kadang ada 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo demi sang sapi, Nah, ini tidak wajib zakat ini. Orangnya udah kayak gitu dipersulit oleh sapi ya, penghasilannya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Yang dilancarkan rezekinya tidak perlu susah nggak semua orang. Ya, jadi bagi mereka itu susah sekali. Itu seperti itu kerja kerasnya. Tidak wajib zakat itu. Kenapa? Nggak sumbut. Penghasilan kalau wajib zakat. Nanti waduh ini susah payah. Itu kerjanya kayak gitu, tidak wajib. Jadi kalau hewan ternak itu wajib zakat kalau dilepas di padang rumput yang mubah, gratis, makan-makan sendiri kayak gitu ya. Itu baru, karena apa? Biayanya nggak terlalu besar, penghasilannya mesti ya, menghasilkan susu, menghasilkan anak, gemuk, dijual mahal, maka wajib zakat. Tapi kalau kayak model kayak sekarang ini ngarit itu ya apa? Nggak wajib zakat. Dan jarang sekarang ada orang pemilik sapi sampai banyak mencapai nisab itu, jarang. Punya kambing mencapai nisab yang memenuhi syarat ini jarang. Tapi kalau di daerah-daerah Aceh itu saya sering melihat itu sapi sampai 30-50 itu dilepas di, kan banyak hutan-hutannya di sana itu. Jadi banyak hutan, dia dilepas gitu aja, dan ikat ada apa dilepas itu. Itu mungkin wajib zakat. Kalau di daerah-daerah Pasuruan sini jarang, ngarit orangnya ya. Itu tidak wajib zakat itu. Wa kaunuha ghairu amilah, termasuk apa syaratnya hewan ternak wajib dizakati kalau hewannya ghairu amilah, tidak dibuat bekerja. Kalau sapi dibuat bekerja, buat bajak sawah, atau onta dibuat sewa menyewa, alat transportasi disewakan jadi taksi, ya, taksi onta, itu. Maka apa? Tidak wajib zakat. Syaratnya hewannya bukan hewan pekerja, itu, bukan hewan pekerja. Kalau hewan pekerja tidak wajib zakat. Itu hewan pekerja kayak itu, sapi dibuat bajak sawah, onta dibuat alat transportasi. Dulu transportasinya onta, sekarang Toyota ya, berubah dari zaman onta ke zaman Toyota ya. Nah, ini syarat wajibnya hewan ternak. Syurutu wujubi zakatin naqden. Kita istirahat 10 menit atau maksimal 1/4 jam. Kita lanjut nanti surutu wujubi zakatin naqden. Wallahu a'lam.